Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Soleh sudah mempresentasikan dan tadi masukannya ya agak sedikit tajam walaupun memang kurang lebih mendalam gitu ya dari sisi masukan-masukannya. Nah, masukan dari saya dua di sini sudah dicatat, nanti juga saya videokan jadi nanti bisa untuk mengulangi ya. Nah, nanti sebenarnya pertanyaan yang dari saya itu satu saja pertanyaannya terkait dengan saya akan fokus karena kita di program studi Magister Ekonomi Syariah, maka di marketing syariahnya. Nah, jadi seperti apa? Jadi kalau mamanya kita orang kualitatif ataupun kuantitatif itu biasa tidak pernah menggunakan kata-kata sejauh mana atau sejauh mana gitu. Tidak seperti itu. Tapi langsung saja bagaimana ya. Jadi bagaimana sebenarnya bagaimana implementasi dari marketing syariah yang ada di SMK Cipta Mandiri Pamijahan ini. Jadi apakah pola-pola marketing atau dalam memasarkannya itu sudah sesuai syariah atau belum gitu ya. Misalnya umpamanya apakah di brosurnya itu semua perempuannya itu memakai jilbab umpamanya gitu kan. Kemudian mungkin kalau nggak pakai jilbab mungkin pakaiannya sopan atau seperti apa. Nah, nanti itu masuk ke dalam ke dalam pertanyaan saya. Nanti siapkan jawabannya ya. Jadi bagaimana implementasi praktek dari cara memasarkan SMK Cipta Mandiri ini sesuai dengan marketing syariah. Nah, itu oke. Sebelum itu saya mau kasih masukan yang di sini sudah dicatat, nanti diingat-ingat saja. Pertama terkait dengan yang paling atas ini halaman yang 1 Romawi kecil ini nanti diganti semuanya ya. Halaman 1 kecil sampai halaman 13 itu jangan di atas ya, tapi di bagian bawah. Terus di halaman pertama juga tidak ada. Ya langsung masuk ke halaman 2 di sini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua kita nanti gelarnya itu adalah Magister Ekonomi. Ya, kalau di sini Magister Ekonomi Syariah boleh ya, gelar Magister Ekonomi Syariah, tapi dalam kurung itu adalah ME. Jadi nanti adalah Soleh ME gitu ya. Magister. Ya, Magister Ekonomi. Ya, nanti gelarnya itu ME saja. Oke, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalau judul sih karena kita sudah bimbingan sudah bagus sih sebenarnya, ini judul udah bagus, cuman memang analisisnya masih kurang mendalam. Yang berikutnya adalah setelah NIM itu nanti ditambah NIREM ya. Tambah NIREM. Jadi kita ada dua, ada NIM, ada NIREM. Kalau NIM itu dari internal INAIS, kalau NIREM itu dari Kementerian Agama. Oke. Nah, di bawah NIM itu jangan tulis lagi prodi program studinya. Prodinya itu ditulis di bawahnya. Ya, yang prodi itu digantikan jadi program studi sekolah pasca sarjana itu salah, itu dicoret, saya udah coret nih. Kemudian di bawahnya ada program studi Magister Ekonomi Syariah, program pasca sarjana. Nah, pasca sarjananya itu dia disambung ya, bukan dipisah. Ya, disambung bukan dipisah. Kemudian Institut Agama Islam Said Bogor 2021 Masehi 1442 Hijriah, masih 42 nih, belum 43. Oke, itu di halaman pertama. Kemudian di halaman kedua yang kalimat persembahan itu nanti yang artinya itu diluruskan saja. Ya, diluruskan dengan sebelumnya, halamannya dihilangkan. Kemudian lembar persetujuan ini juga Magister Ekonomi Syariah bukan Islam, jadi ME saja ya, ME saja. Kemudian halamannya juga dihilangkan. Nanti nama pembimbing sebagai itu lengkap gelarnya pertama dengan kedua gitu ya. Nanti sudah diperbaiki ininya nih. Kemudian juga kalau saya MEI bukan MESY ya. Kalau Pak Bukhari baru MESY, Magister Ekonomi Syariah. Kalau saya Magister Ekonomi Islam. Jadi lebih tua tuh yang MEI-nya itu. Oke. Kemudian senior. Lembar pernyataan itu sudah benar. Nanti kalau sudah selesai ditanda tangan ya. Terus pakai pakai materai. Biar mantap pakai materai yang di halaman 7 Romawi kecil. Kemudian di kata pengantar, nah ini kata pengantar ini ada dua. Jadi yang ucapan terima kasih itu dihilangkan atasnya. Kemudian yang kata pengantar itu diambil satu paragraf, dimasukkan ke yang ucapan terima kasih.
Nah, di sini nih ya. Jadi di halaman yang 7 Romawi ke 8 Romawi, yang halaman 8 Romawi itu sebenarnya bukan ucapan terima kasih tapi kata pengantar, diboldkan ya. Kata pengantar, kemudian pakai paragraf yang satu dipakai, kemudian baru pakai yang adapun dalam penyusunan ini. Pasca sarjana itu disambungkan. Kemudian dan yang nomor 7 itu jangan pakai ini, jangan pakai apa? Jangan pakai SAG, Pak Bodo namanya. S-nya itu titik, ya, M-nya titik baru ESY kalau nggak salah itu ya. Nah, saya juga nanti namanya lengkap juga. Kemudian yang di halaman 9 itu masih ada tulisan skripsinya jadi itu. Yang halaman 9 Romawi itu nanti itu diperbaiki, kemudian masih ada juga ilmu administrasi publiknya itu nanti diperbaiki. Kemudian tadi jangan menggunakan kata sejauh mana ya, mengetahui langsung bagaimana saja di abstraknya ya. Nah, nanti yang kata kunci di bold, kemudian dikebawahkan sedikit, ditebalkan ya. Kemudian ini juga sama di bold, kemudian nanti ditambah satu lagi, tambah abstraknya itu pakai bahasa Arab ya. Abstrak Arab ya, ditambah abstrak Arab. Kemudian dari sisi penulisan nanti yang kata-kata pendahuluan itu bab 1, bab 2 itu digabungkan saja. Ini saya sudah perbaiki. Kemudian di daftar pustaka ditambah di daftar isi maksudnya ditambah dengan daftar pustaka ya. Ditambah dengan daftar pustaka, kan daftar pustakanya ini di halaman yang di bold kan nih, di halaman yang ke 79. Nah, itu nanti diperbaiki. Oke. Kemudian latar belakang ini nanti dibawahkan sedikit ya, di enter sedikit nih di halaman 1. Halaman 1 yang sudah betul, halaman 2 dan seterusnya juga sudah betul. Kemudian di halaman 2 itu ada disebabkan. Standar, kayak tadi tulisan standar itu dia pakai, nggak usah pakai D, standar aja, terakhirnya itu R ya. Oke, itu di halaman yang kedua. Halaman ketiga yang terakhir itu jangan dituliskan ininya dan itu jangan di kata akhir. Kemudian halaman 4 Al-Quran Q-nya itu besar, A-nya itu besar, bahkan kebalik nih. Ini nanti ngikutin ejaan yang disempurnakan. Di depan ditambah juga boleh tambah pedoman transliterasi ya. Pedoman transliterasi. Nah, nanti ada di itunya tuh, pedoman transliterasi. Oke. Kemudian nanti di halaman 7 itu kata-kata di luar itu dipisahkan. Kemudian kata-kata yang di rumusan masalah di atasnya itu diganti sebelumnya dengan hubungan antar variabel. Ini kan penelitian kualitatif, jadi tidak menggunakan variabel, nggak ada variabelnya. Halaman 8 kata tanyanya itu yang teori bauran itu nempel ya, nempel di mana, nempel ke kalimat itu penulisannya. Kemudian halaman 9 itu di sistematika penulisan itu di enter. Kemudian halaman 10 itu jangan metodologi tapi metode aja, metode penelitian. Halaman 10. Kemudian yang masih di halaman 10 juga itu karakteristik responden, deskripsi, hasil pengujian wawancara, kuesioner itu dihilangkan. Karena kan kita nggak pakai kuesioner ya, kita pakai wawancara saja. Oke. Halaman 11 bab 2 itu kita pakai tulisan kerangka teoritis saja atau kerangka teori ya. Kerangka teori, jangan kajian pustaka. Karena kalau kajian pustaka ya hanya di pustakanya saja, padahal itu teorinya di situ ada juga. Kerangka teori. Nah, nanti yang berikutnya ini kan tentang SMK ditambahkan. Kemudian di kutipan itu nanti menjorok ke dalam ya. Yang di halaman 14. Halaman 15 juga sama, nanti dijorokkan ke dalam. Halaman 17 itu ada organisasi, itu tulisnya organisasi, itu salah, diperbaiki. Kemudian yang nanti halaman-halaman berikutnya juga sama, nanti dibaca lagi ya, termasuk juga ada kata-kata halaman 22 itu yang kata sebelumnya itu dihilangkan. Kemudian halaman 23 itu adapun itu menjorok ke dalam. Kemudian halaman 24, nah ini termasuk nih, masuk ke konten juga, nanti ditambahkan referensi di teksnya. Jadi ini kayaknya referensi itu hampir sedikit sekali ya. Nanti kita ditambahkan referensi di teksnya itu, di teksnya ya. Termasuk halaman 26, kemudian seterusnya itu nanti saya lihat ini hampir sedikit sekali referensinya.
Di marketing syariah ini kata-kata etikanya dihilangkan saja. Langsung ke marketing syariah aja, nggak usah pakai etika, ya, nggak usah pakai etika. Jadi hanya marketing syariahnya saja. Nah, terus halaman 31 itu kalau bisa ada hadisnya itu pakai bahasa Arab biar bagus, ya. Tambah bahasa Arab. Halaman 23 itu ada fasilitas. Saya bulatkan di sini nanti diperbaiki. Ya, kalau bisa jangan menggunakan kata-kata dari, tapi pakai kata berdasarkan atau merujuk di halaman 34. Kemudian segmentasi ini nanti tinggal dilihat lagi, terutama nanti tulisan miring italik untuk yang istilah-istilah asing, ya, istilah-istilah asing. Kemudian yang berikutnya yang nanti dibaca lagi semuanya, halaman 43, halaman 44 itu jangan pakai kata di awal, langsung saja langsung ke kalimat kata ininya aja, kata kerjanya dulu aja. Kartajaya, Hermawan Kertajaya atau Kertajaya ini dipastikan di halaman 46. Ini nggak ada tahunnya juga, nggak ada referensinya. Nah, etika bisnis, ditaati itu dipisahkan, itu disambung, harusnya ditaati ya. Ditaati itu disambung. Kemudian penelitian terdahulu nanti kalau bisa yang skripsi dihilangkan saja di halaman yang ke-51. Nah, itu dihilangkan, nanti diperbaiki. Kemudian berarti nanti kalau bisa ada 6, ya 5 saya udah cukup sih. Halaman 56 itu ada metode penelitian. Jadi jangan metodologi tapi metode penelitian saja, ya. Lokasi itu dikebawahkan. Alamatnya nanti boleh ditambahkan halaman 57 SMK Bina Cipta Mandirinya. Kemudian halaman 58 itu yang teknik pengumpulan data itu dihilangkan saja. Ya, itu karena kita kan nggak pakai kuesioner, nggak pakai angket, ya, kita pakai studi pustaka saja. Kemudian definisi operasional variabel juga itu dihilangkan. Teknik analisis data ini agak yang sedikit salah, itu di halaman yang ke-62 kita nggak pakai, bukan istimbatul ahkam tapi menggunakan analisis itu pakai marketing syariah. Ya, jadi teori itu pakai marketing. Jadi marketing syariah itu apakah diambil dari tadi Hermawan Kertajaya dengan Syakir Sula saja atau yang lainnya. Halaman 63 itu kalau tadi ke bawah, ini terlalu ke bawah, hasil penelitian dan pembahasan, ya. Hasil penelitian dan pembahasan. Nah, ini kalau bisa kalimat-kalimat ada kolom-kolom ini ditambah narasi. Ya, jadi setiap ada ini tambah narasi. Jadi biar agak lebih tebal juga nih, lebih lengkap. Walaupun tebal itu nggak penting, tapi yang penting ininya. Ini hasil penelitiannya atau atau pembahasannya, menganalisis itu kata-katanya kurang benar. Kemudian ya ini sebagian sudah agak lumayan sih. Perspektif pakai P, ya. Kemudian melalui halaman 70, menginginkan itu diperbaiki lagi, ada key success factor itu diitalikan miring halaman 71, ya. Kemudian 73 itu karena kutipan dia udah bener sudah bener ininya Quran suratnya, tapi di merapat ke dalam. Kemudian halaman 74 kurang di enter ke atas sedikit. Nah, ini perlu ada referensinya itu di halaman 74. Ya, memberikan papan nama, pemberian beasiswa, kesimpulan, yang bagian kesimpulan itu kurang enter ke bawah. Kemudian tadi referensinya daftar pustaka itu di bold. Kemudian ini kurang enter dikit. Kemudian dibuat standarnya itu biasa depan dulu baru menjorok ke dalam. Ya, ini kayaknya sih PRST udah ini sih. Tapi kalau mau ditambahkan boleh. Tapi kalau bisa tulisan judul itu dibuat miring. Ya. Pedoman ini miring, jadi judul itu selalu dibuat italik atau miring, gitu ya. Ini untuk yang ini sih sebenarnya pedoman bahasa Indonesianya itu, jadi ngikutin itu. Nah, itu pertama dari sisi penulisan, jadi udah lengkap nih, udah saya coret-coret. Kemudian dari sisi ya analisis tadi memang sederhana sih, walaupun kalau kita mau analisis lebih mendalam sebenarnya akan ketahuan juga bahwa sebenarnya tadi bukan standar tapi ya secara sederhana memang sebenarnya ya namanya memasarkan SMK itu kan pasti dia sudah dilakukan segala cara, dari mulai pasti ya namanya sekolah ada papannya. Papan itu bagian dari marketing. Kemudian otomatis buat brosur itu juga bagian dari marketing. Kemudian nanti buat website itu juga bagian dari marketing. Kemudian kalau ada WA atau Facebook itu juga bagian dari
dari marketing. Kemudian juga tadi pendelegasian, umpamanya nyuruh atau mungkin nanti ada bagian marketing itu sendiri, atau mungkin nyuruh siswa atau guru untuk mencari mahasiswa. Nah, itu juga bagian dari marketing. Nah, ini analisisnya sebenarnya bisa dibuat lebih mendalam terkait dengan yang sudah dilakukan itu apa saja, ya, yang dilakukan itu apa saja. Nah, yang di halaman berapa nih? Yang halaman terakhir itu memang perlu lebih mendalam sih dari sisi analisisnya. Kan sederhana. Jadi bagaimana cara memasarkan SMK itu SMK Bina atau Cipta Mandiri gitu ya. SMK Cipta Mandiri itu memasarkan seperti apa? Terus karena ini penelitiannya jadi nanti ada rekomendasinya di sini. Kalau sarannya itu adalah umpamanya di sini belum maksimal, oke. Kalau belum maksimal itu bukan saran tapi itu kesimpulan, ya. Nah, kalau saran itu berarti mungkin kalau yang kedua bolehlah, perlu adanya kata-kata pembuka secara syariat di broadcast seperti doa dan sebagainya. Mungkin ini di brosurnya. Brosurnya itu berarti kalau yang dari sisi syariahnya itu, ya. Nah, kemudian yang tidak mampu, kemudian atas pada papan tersebut pakai kata-kata bismillah. Ya, ini bisa lah gitu ya. Jadi walaupun dia SMK-nya umum tapi Cipta Mandiri, tapi biar lebih syar'i gitu ya, nanti disebutkan. Kalau dari sini belum maksimal, kurikulum sekolah masih belum maksimal. Nah, ini nanti ada rekomendasinya. Nah, jadi pertanyaan saya dua ke Pak ini. Jadi seperti apa sebenarnya yang Pak Soleh pahami dari marketing syariah itu seperti apa sebenarnya? Yang namanya marketing syariah itu seperti apa? Coba. Ya, marketing syariah yang diinginkan yaitu artinya sesuai dengan hukum-hukum syarat gitu ya. Contohnya kayak gimana yang paling gampang? Sebutkan dua saja. Seperti di penerapan pakaian siswa gitu kan. Ya, kalau dipakai nanti dia di pelaksananya. Kalau kita fokus di marketingnya saja. Di marketingnya. Jadi kalau di marketingnya itu gambarnya umpamanya di brosurnya itu dia pakai jilbab, pakai bahkan rapi, nggak taunya pas di dalamnya enggak. Nah, itu berarti ada unsur kebohongan gitu kan. Kemudian nanti umpamanya di brosurnya itu gambarnya gedungnya bagus gitu ya, padahal dalamnya itu biasa. Kemudian nanti ada di situ tulisan fasilitas umpamanya lengkap, ada drum band, ada ini, marching band dan sebagainya, tapi ternyata tidak ada. Nah, itu kalau seperti itu berarti dia kurang syariah. Jadi brosurnya, papannya, kemudian nanti walaupun dari mulut ke mulut gitu ya, dari mulut ke telinga gitu, walaupun pendelegasian, siswa ngomong, umpamanya guru ngomong atau kita ngomong, itu jangan sampai ada unsur yang dilebih-lebihkan atau ada unsur kebohongan. Umpamanya bilang lokasi kami umpamanya di pinggir jalan atau ini, padahal jalannya itu jalan ini gitu kan, kecil gitu, jalan kampung gitu, nggak disebutkan. Kemudian juga mungkin kami di sini prestasinya bagus-bagus, padahal belum tentu juga. Nah, itu dari sisi brosur, dari sisi pendelegasian, dari sisi papan ininya dan sebagainya. Termasuk nanti di websitenya juga. Biasa kan kalau yang itu pokoknya jangan sampai ada unsur pembohongan, kemudian nanti kebohongan itu ada unsur horor juga, termasuk nanti beasiswa. Jangan sampai kalau memang ada biaya ya ada biaya, kalau beasiswa full, jangan sampai ada sesuatu yang disembunyikan di situ dari sisi pendidikannya dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir sekali nih pertanyaannya, kira-kira kalau lihat keadaannya seperti itu, kira-kira apa yang harus dilakukan untuk memarketingi atau untuk memasarkan SMK dari Cipta Mandiri? Yang dilakukan kira-kira apa rekomendasinya nih dari penelitian ini? Ya, memaksimalkan aja. Nah, cara memaksimalkannya terlalu general, lebih spesifik. Yang akan dilakukan Pak Soleh itu apa untuk memasarkan SMK Cipta Mandiri ini? Apa saja memaksimalkan, apa saja yang mau dimaksimalkan? Ya, karena ini zaman teknologi mungkin ya jalan websitenya gitu ya. Ya, oke. Sebenarnya pakai teknologi, pakai website bisa juga. Tapi lihat dulu pasaran kita. Ya, kalau memang orang di sana, baik itu orang tua ataupun siswa yang dari SMP atau MTS itu mereka pakai teknologi, berarti bisa menggunakan itu. Tapi kan teknologi kadang mahal, kedua juga kadang kurang tepat sasaran. Itu kan mau ngirim satu-satu. Nah, tetap aja ada sentuhan manusianya, itu dia tetap harus ada.
Gitu. Jadi bukan hanya memaksimalkan, tapi nanti harus dicari caranya. Umpamanya mungkin datang ke guru BK yang ada di MTS. Ya betul. Atau mungkin cari tempat-tempat nongkrongnya anak-anak, gitu. Atau mungkin mendekati dari bapaknya atau orang tuanya atau ibunya. Bisa juga, jadi segala hal itu dilakukan tuh untuk bagaimana agar ini berhasil, agar mahasiswa atau siswanya itu bisa bertambah. Nah itu yang membedakan. Kalau umpamanya nggak kuliah itu taunya ya udahlah masalah aja yang tadi yang bahasa umumnya itu adalah standar. Tapi kalau bahasa akademik berbeda maknanya. Kalau berbahasa akademik namanya standar itu adalah ada ininya, standarisasinya, ada ukurannya. Tapi kalau bahasa umum, bahasa pergaulan, bahasa biasa itu kalau ya standar aja, orang sudah tahu tuh yang namanya standar itu. Berarti kalau di SMK ya paling cuman itu aja, cuman brosur, cuman papan jelas, bahkan mungkin nggak disebutkan gitu ya, brosur, kemudian mungkin dari mulut ke mulut tadi itu, kemudian mungkin ada pendelegasian dan sebagainya. Nah itu jadi harus lebih spesifik. Jadi rekomendasi dari tesis ini agar ke depan itu bisa SMK Cipta Mandiri ini bisa lebih maju lagi. Jadi tulisan ini, tesis ini ada manfaatnya, belajar marketing syariahnya, tetapi juga nanti ada manfaatnya untuk siapa? Untuk SMK Cipta Mandiri ini. Oke, saya pikir cukup lah, nggak apa-apa. Terima kasih banyak. Silahkan ditutup, Pak Saleh. Ya, alhamdulillah.